Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sintur MV bersama gua Masno dan juga si Santar. Oke, di video kali ini gue pengen sharing ke kalian eh apa sih namanya ya? Sedikit sedikit trik aja sih. Sedikit trik aja untuk kalian yang pengen jadi motovlog itu tapi hanya memiliki handphone. Nah, kemudian karena pengen jadi motovlog itu sebagai batu loncatan, artinya kalian masih gambling dan belum belum pede gitu. Nanti bakal jadi motovlog yang baik atau enggak, tapi hanya pengen coba-coba. Ya gue saranin sih nggak usah modal terlalu banyak dulu ya, nggak usah terlalu banyak dulu modal. Artinya kalian bisa manfaatin handphone kalian untuk sarana buat melakukan kegiatan motovlog. Tinggal beli aja satu buah C-strap dan mikrofon. Ya kalau misalnya handphonenya Android, mikrofonnya pakai mikrofon yang model jack aja sih, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah kemudian kalau misalnya emang ada budgeting lebih dan pengen jangka panjang, kalian bisa beli mic wireless, mikrofon wireless. Nah ini video yang gua shoot ini kebetulan menggunakan handphone dan gua menggunakan C-strap serta menggunakan mikrofon wireless ya. Nah untuk mikrofon ini nggak ada bedanya. Gua udah pernah coba beberapa mikrofon untuk range yang harga standar di bawah 500 dan juga mikrofon yang menggunakan kabel, itu hasilnya hampir sama, hampir mirip. Tinggal kalian tuning aja di proses editingnya. Di proses editing kalian hilangkan noise-nya dan kalian naikin suaranya pas proses editing. Nah ini kalau misalnya kalian lihat ini videonya asik nggak nih? Untuk settingannya gua taruh di 60 frame per second ya. Ini oh ya, for your information juga, kalau misalnya kalian membuat video itu lebih disarankan atau lebih prefer itu ke 60 fps ya. 60 fps, kemudian bikin aja full HD, bikin full HD, atau kalau ada space memory yang banyak kalian bisa bikin atau atau main di 4K. Nah kalau 4K itu nanti di color grading lebih asik sih, jadi fleksibel dia. Kalau di color grading bisa pakai preset yang mana aja tuh lebih asik kalau gua ya. Nah kemudian ya pokoknya intinya kalian main di 60 frame per second aja kalau misalnya nge-record video menggunakan handphone, karena kelihatannya tuh lebih smooth, kelihatannya lebih smooth dan enak dilihat aja sih. Sama pastiin mikrofon itu berfungsi dengan baik, jadi suara kalian itu cukup dekat dengan mikrofon, jadi sumber suaranya itu, pronunciationnya atau spelling kalian itu terdengar lebih jelas.
Nah itu kan sedikit tips aja ya, beserta trik sih. Kalau kalau tadi kan gue kasih trik ya, nge-record videonya jangan asal record gitu. Jadi kalau selama ini kalian nge-record video itu asal record, nggak pernah setting-setting, ya sekarang di setting-setting aja. Nanti kalau misalnya di video ini tuh viewsnya banyak, silahkan tulis di komen kalau kalian pengen gua kasih lihat settingan dari videonya, atau settingan ketika gua itu mulai nge-record video. Oh, yang kemudian kenapa gue pilih G-strap? Kalau dari tweet yang gue baca itu, tweet yang gue baca kemudian gue amati, terus gue sedikit pelajari. Jadi gue nggak terlalu dalam terjun untuk mempelajari, jadi hanya kulitnya aja sih. Gue pilih G-strap karena gue pengen manfaatin badan gue itu sebagai gimbal alami ya. Jadi gimbal alami sebenarnya sih lebih bagus itu di kepala ya, di kepala. Makanya kan kalau motovlog itu yang kode pakai apa sih namanya, action cam, itu lebih prefer itu kan ditaruh di helm ya. Nah sebenarnya di helm itu kan untuk meredam shaky stabilization ya. Jadi badan kita ini sebenarnya tuh bisa kita manfaatin sebagai gimbal alami. Jadi untuk menahan shaky stabilization, kita bisa manfaatin badan kita. Ya contohnya dari mulai dada sampai dengan atas kepala. Karena kalau kalian sadar, sebenarnya itu ketika kita lagi naik motor kemudian ada guncangan gitu ya, yang bergoyang itu cuma dari area pinggul sampai kaki. Nah dari area perut sampai kepala itu kan kita akan menyesuaikan tuh, badan kita secara alami menyesuaikan, jadi nggak terlalu parah guncangannya ya. Sebenarnya kalau kalian perhatiin teknik pengambilan gambar itu kan diadaptasi dari cara bagaimana itu manusia melihat. Manusia melihat itu kan menggunakan mata ya. Nah tingkat apa sih namanya ya, tingkat kecerdasan teknologi yang sekarang itu udah semakin dalam mempelajari kinerja dari fungsi mata dan diadaptasi di dalam kamera, baik itu kamera konvensional ataupun kamera-kamera yang ada di gadget kalian. Orang apa jalan di tengah sih ya. Oke, sampai mana topik ya? Oh iya, sampai itu kepala ya dan juga mata. Jadi dia bisa benar-benar diadaptasi di dalam kamera ya. Nah kalau misalnya kalian lihat lagi kan, kalau di kamera itu ada fitur stabilization ya. Nah kalau di tubuh kita itu secara alami stabilization itu dilakukan oleh leher. Di leher kita itu ketika kita melihat itu dilakukan stabilization. Nah makanya muncul tuh teknik apa sih namanya, ACE ya, kalau nggak salah tuh ada teknik ACE yang terbaru tuh di action cam yang bagus tuh.
dia udah punya fitur AIS atau Electric Image Stabilization, uh, untuk menggantikan fungsi leher menstabilkan penglihatan dari si bola mata kita. Nah itu sih bahasa alami versi gue ya. Nanti kalau misalnya kalian yang nonton video ini sekiranya gue itu ada kekeliruan, tolong bantu koreksi ya. Nah gue juga masih sama-sama belajar, dan gue coba sharing ke kalian apa yang udah pernah gue pelajari. Nah alasannya apa? Alasannya biar apa yang gue pelajari itu bisa bermanfaat. Karena kalau misalnya ada suatu ilmu yang biasanya gue pelajari tapi nggak pernah gue dokumentasin gini, kayak gue sharing ini, gue takutnya itu sering lupa gitu. Bukan hanya tentang ilmu yang tadi gue bahas aja, dari ilmu-ilmu yang lain yang biasa gue pelajari juga kadang gue juga seperti itu. Hari ini gue pelajari nih sampai tingkatan misalnya middle deh, belum sampai advance. Tapi kan dari middle itu kan ada skill yang sebenarnya bisa gue sharing gitu. Nah kalau misalnya nggak gue dokumentasiin, takutnya itu nanti akan berlalu begitu aja dan berhenti di gua aja gitu ilmunya. Nah kemudian tips selanjutnya bang, si strap yang dipakai itu yang modelnya kayak gimana? Apa yang pakai strap tali atau yang ada mountingnya lagi? Nah ini kalau misalnya dua-duanya itu bagus sih, nggak ada kekurangan yang cukup signifikan, sama-sama bagus. Cuman di waktu gue pertama kali pengen nyoba melakukan kegiatan motovlog menggunakan handphone, itu gue masih sedikit apa sih namanya ya, gue masih sedikit takut gitu. Masih sedikit takut artinya gini, ini handphone kan pasti ada data-datanya ya. Kemudian kalau misalnya gue pakai kegiatan motovlog, misalnya nih handphonenya crash nih, artinya jatuh atau atau apa gitu, di strapnya misalnya kurang bagus nih yang strapnya. Nah waktu itu tuh gue nggak di benak gue tuh nggak terlintas buat beli yang pakai mounting, karena pertimbangannya itu gue pengen meminimalisir tingkat kerusakan dari mountingnya. Karena kan kita nggak tahu ya, mounting itu kan udah pasti dibikinnya pakai ABS, plastik ABS. Kita nggak tahu tingkat kekuatannya. Nah kemudian kalau kita sebagai pengguna toko oren, ketika nge-searching sesuatu kan pastinya di sorting harga yang paling murah ya, walaupun rate-nya itu biasanya kita cari yang ratingnya tinggi ya. Dan biasanya ratingnya tinggi itu nggak paling murah, artinya ada bedanya sedikit lah sama yang harganya paling murah gitu. Nah kemudian dari situ pertimbangan gue buat pilih C-strapnya itu bukan yang model mounting. Jadi gue nggak pengen handphone gue itu ada crash, adanya ada jatuh atau apa gitu, gue nggak mau tuh. Makanya gue pilih C-strapnya itu yang pakai tali, jadi diikat ya. Kalau nggak salah ada tiga titik pengikatannya, ada 3 titik. Untuk bagian dari atas ke bawah itu ada 2, kemudian dari kanan ke kiri itu ada 1. Nah ini uniknya itu emang udah disetting sih, jadi yang dari kanan ke kiri itu dibikin agak ke bawah, menyesuaikan dengan kamera. Nah nanti kalian sesuaiin aja tuh, kalau misalnya kalian pengen pakai seperti yang gua pakai,
disesuaikan aja, dilihat nih handphonenya kameranya itu adanya di pojok kanan atas, pojok kanan kiri, atau ada di tengah. Ya dikira-kira dulu aja, kira-kira bisa atau enggak. Nah kemudian bang, kan itu kan nempel banget ya, berarti kalau nggak pakai mounting itu kan nempel banget ya ke dada tuh. Gimana caranya biar nggak ada tombol yang otomatis kepencet? Nah ini balik lagi, ini kan berarti kan artinya kalian butuh edukasi nih di penggunaan kameranya. Jadi ini adalah cara yang pernah gue pelajarin, tapi kadang orang awam itu belum tahu gimana caranya. Artinya kan kita harus perlu belajar dulu kan ya. Nah di sini gue akan sharing gimana caranya bikin handphone itu enggak kepencet ketika kalian lagi merekam menggunakan G-Strap. Ada dua cara. Cara yang pertama di handphone Android, dan cara yang kedua di handphone iOS atau iPhone. Nah kalau di handphone Android, jujur gua ini pakai aplikasi tambahan. Artinya gua nggak menggunakan atau nggak nge-record itu menggunakan handphone bawaannya atau aplikasi bawaan si handphonenya. Gua recordnya itu menggunakan aplikasi tambahan. Kalau misalnya kalian yang udah pernah pelajari itu, gue pakainya aplikasi open camera. Nah alasan gue pakai open camera itu ada beberapa sih, karena gue lebih apa sih namanya, lebih suka menggunakan open camera itu. Dia ada fitur yang biar nggak kepencet itu sih alasannya. Nah yang kedua, kalau gue perhatiin ya, ketika gue melakukan record menggunakan aplikasi bawaan, untuk warnanya itu, colornya itu nggak keluar. Artinya kalau di open camera itu kayak semacam di grading, dinaikin gradingnya gitu. Walaupun nggak bener-bener di grading sih, nggak bener-bener powerful gitu gradingnya. Aduh udah rame banget, ntar gue disangka orang gila lagi ngomong sendiri. Ini ya kita balik lagi ke grading open camera ya. Jadi kalau di open camera itu ketika gue nge-record itu gue lebih suka karena apa sih namanya ya, feelnya itu, hasil videonya itu lebih keluar gitu cahayanya dibandingkan gue menggunakan handphone Android. Ya walaupun sebenarnya ada alasannya sih. Setiap kita nge-record itu warnanya itu dibikin standar real. Artinya kadang ada kebutuhan kita itu pengen gambarnya itu enggak ada modifikasi sedikit pun,
Artinya ketika kita nge-record itu emang targetnya itu pengen buat aset untuk kita gunakan di next time atau di kemudian hari buat bikin sebuah konten gitu. Jadi videonya itu kita jadiin aset artinya penggalan videonya itu pengen kita gunakan lagi sebagai pendukung konten yang lain atau pendukung di setiap konten yang kita buat. Nah, kemudian mempertahankan fitur gambar standar itu bisa bikin kita itu lebih fleksibel melakukan color grading menggunakan aplikasi editingnya. Jadi ketika kalian pertahanin warna originalnya, ketika kalian mau atur gradingnya menggunakan preset apapun gitu ya, preset yang misalnya preset sinematik gitu, atau di video yang lain kalian menggunakan preset yang warnanya itu pengen bikin lebih keluar gitu. Nah, itu lebih fleksibel kalau misalnya videonya itu di record secara original. Tapi terlepas dari itu, aplikasi open camera itu yang paling gue suka ada semacam fitur yang mirip itu seperti image stabilization ya. Walaupun nggak semua handphone Android itu dia bakal bekerja maksimal di handphone Android, nggak semua handphone Android dia bisa bekerja secara maksimal, tapi overall kalau kalian cari di menu setting itu, kemudian kalau kalian emang biasa pakai fitur itu lumayan bermanfaat sih. Itu lumayan bermanfaat. Nah, itu kemudian selanjutnya supaya tombol kameranya itu nggak kepencet ketika kalian nge-record video, itu juga ada di pengaturan setting. Nah, nanti bang spill dong caranya. Ya gua nggak mungkin nyepil pas lagi bawa motor ya. Nggak bagus juga nih. Nah, nanti gua coba bikin di video yang berbeda. Jadi nanti gua akan komparasi ya, gua akan komparasi. Kalau misalnya gua baru punya konsep sih, gua akan komparasi dua cara itu, di open camera itu gimana, kemudian di iOS itu gimana. Nah, selanjutnya di iPhone. Nah, kalau di iPhone ini kan identik dengan segala sesuatu yang berbayar ya. Ya sebenarnya ini gue sebagian dari riset juga. Nah, ini sebetulnya gue sebagian dari riset gimana sih kalau di iPhone itu kira-kira bisa nggak sih. Nah, kebetulan ini risetnya itu gue secara nggak sengaja, artinya waktu awal-awal itu gue belum tahu cara ini, tapi alhamdulillah ketika gue coba tanpa melihat tutorial gitu atau nanya AI, ternyata bisa gitu, dan bisa gue manfaatin gitu. Nah, maka dari itu tuh di sini gue pengen sharing ke kalian biar ilmunya tuh nggak berakhir di gue aja. Nah, kalau di iPhone itu gue pakai aplikasi lagi. Nama aplikasinya itu ProMovie. Nah, kalau kalian pengguna iPhone, biasanya kan aplikasi-aplikasi di iPhone itu kan berbayar ya. Karena kalau misalnya kita dapat yang gratis, terkadang aplikasinya itu ada WM-nya atau watermark-nya. Ada watermark dari aplikasi yang kita pakai, itu disisipin tuh di hasil akhir videonya.
Nah kebetulan uh, setelah gue pelajarin beberapa aplikasi, ternyata yang paling cocok buat gue itu ya aplikasi si ProMovie ini, karena gue cuman perlu bayar license untuk menghilangkan WM-nya itu satu kali aja. Satu kali gue bayar, maka seumur hidup itu HP masih pakai aplikasi itu, nggak akan ada repeat order untuk pembayaran selanjutnya. Nah kalau nggak salah tuh gue bayar untuk menghilangkan WM itu kurang lebih 50 ribuan ya. Dia 50 ribuan. Ya kalau dari gue yang budgetingnya itu standar, artinya budgetingnya tuh nggak terlalu wah ya buat bikin konten. Nah itu 50.000 sih bagi gue sih masih masuk ya buat ngehilangin WM dari aplikasi ProMovie, itu masih masuk karena di range 50.000 itu ya standar. Sama kayak kita beli software bajakan, tapi ini kan software ori, cuman dihilangin WM nya aja. Dan fitur-fiturnya itu banyak sih. Kalau di ProMovie itu hampir semua aplikasi apa sih perekam video ataupun foto itu, kalau bukan internal dari handphone itu pasti ada mode manualnya ya. Artinya kalian bisa dapat feel ketika kalian menggunakan kamera konvensional, artinya ngatur ISO, kemudian ngatur autofocus, ngatur kontras, itu bisa kalian lakukan otomatis dan kalian bisa lock tuh settingan-settingannya. Jadi buat kalian yang udah pro menggunakan kamera, terus emang udah kebiasaan buat melakukan setting hal-hal tersebut, ya itu lebih cepat lah belajarnya. Artinya teknik-teknik image bagi pengguna kamera konvensional itu bisa diterapin teknik-teknik di software aplikasi yang tadi gue sebutin. Nah kemudian kalau di ProMovie ini kita bisa ngidupin settingan ini ya. Jadi ini nanti akan sempat ada perbedaan ya profil penggunaan dua aplikasi ini. Kalau di ProMovie itu ketika kita hidupin settingan ini, dia itu tombol record ditekan, kemudian dia nggak bisa ditekan cuma sekali ketika kita pengen stop recording. Artinya untuk start recording nih ditekan sekali, tapi pas di stop recording itu harus ditekan selama 3 detik. Nah artinya kan kalau tombol itu cuman ditekan sekali, artinya kan kayak nggak sengaja gitu ditekan, sebenarnya nggak pengen ditekan. Nah itu berarti kan kita bisa manfaatin fitur itu ya. Nah itu untuk di ProMovie. Kalau di open kamera itu beda. Dia kita bisa hidupin settingan ketika tombol start recording itu ditekan, stop recording itu bisa kita tekan setelah kita swipe up. Artinya kan kalau misalnya dia emang kepencet ya secara nggak sengaja, itu kan nggak mungkin bisa nge-swipe up ya.
Jadi kalau misalnya ditempelin di dada pasti kan ketekannya cuma sekali tuh. Dia kan kalau swipe up itu kan ditekan sambil digeser ke atas. Nah itu kita bisa manfaatin tuh fitur itu biar nggak sengaja ke stop recordingnya. Nah kalau dari gue sih itu aja sih, sedikit tips dan juga trik buat kalian yang pengen jadi moto vlogger tapi emang nggak bener-bener alokasiin dana yang banyak buat kegiatan motovlog kalian. Atau bahasa 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 gampang itu kalian nggak coba-coba gitu jadi kalian cuma pengen coba-coba gitu jadi motovlog. Artinya ketika viewsnya banyak, kegiatan motovlognya lanjut, baru kalian alihin dana gila-gilaan tuh buat kegiatan motovlog. Nah tapi kalau misalnya baru coba-coba dulu, kemudian viewsnya itu maklutik kalau kata Mas Nope, artinya viewsnya sedikit, kalian bisa cari alternatif konten yang lain. Itu sedikit tips dan juga trik dari gua ya. Ya semoga bermanfaat. Semoga kalau misalnya video ini tuh ramai gitu viewsnya, gua akan lebih banyak bikin video-video yang di dalamnya itu ada pembahasannya seperti ini ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga video yang gue buat bermanfaat buat kalian semua. Gua tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.